안녕하세요, 아리쌤입니다. Hari ini kita akan belajar tentang 존댓말 atau 높임말. Di sini kita akan membahas tentang cara meninggikan atau menyopankan bahasa. Kita langsung mulai saja. Yang pertama, apa itu honorific? Honorific adalah bentuk kesopanan bahasa. Biasanya digunakan untuk menghormati lawan bicara atau subjek. Hal ini dapat memberikan tingkat kesopanan dan rasa hormat yang berbeda. Sama halnya dengan honorific dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Korea juga punya honorific yang disebut 존댓말 atau 높임말 itu. Nah, dalam bahasa Korea, honorific bisa terdapat pada subjek, objek, kata kerja, kata sifat, maupun kata keterangan. Kita lihat di sini antara dia atau beliau. Nah, contoh honorific dalam bahasa Indonesia ya, 여러분. Dia, beliau. Contoh, dia sudah pulang 1 jam yang lalu. Beliau sudah pulang 1 jam yang lalu. Nah, di sini beliaunya kan seperti yang kita tahu, itu terdengar jauh lebih sopan. Misalkan saat kita mendeskripsikan seseorang yang kiranya jauh lebih tua dari kita atau tingkatannya jauh lebih tinggi dari kita, kita pasti bilangnya bukan dia, melainkan beliau. Lalu nomor 2, mati meninggal. Neneknya sudah mati, neneknya sudah meninggal. Nah itu kan yang nomor 1 terdengar sedikit kurang sopan. Jadi usahakan pakai dengan meninggal. Nah dalam bahasa Korea juga ada mati 죽다, meninggal 돌아가시다. Seperti itu. Nanti kita akan cari tahu lagi bentuk honorific dalam bahasa Korea. Nah, di sini ada gajuk, anggota keluarga. Sambil ikutin ya, 여러분 ya di tempat masing-masing. Kakek dari pihak ayah, 할아버지. Lalu nenek dari pihak ayah, 할머니. Kakek dari pihak ibu, 외할아버지. 외할아버지. Nenek dari pihak ibu, 외할머니. Ayah, 아버지. Ibu, 어머니, abuji atau apa juga bisa, omoni atau oma, lalu kakak laki-laki, hyong. Nah, jika kita laki-laki manggil kakak laki-laki kita hyong, manggil kakak perempuan kita nuna. Nah, sedangkan jika kita perempuan manggil kakak laki-laki kita opa. Lalu untuk manggil kakak perempuan kita onni. Untuk adik laki-laki namdongseng, adik perempuan yodongseng. Paman, 삼촌, bibi, 고모. Paman dari pihak ibu, 외삼촌, bibi dari pihak ibu, imu. Bagaimana cara meninggikan atau menyopankan bahasa? Nah, dalam bahasa Korea, kalian bisa pakai 2 cara. Yang pertama, gunakan kosakata khusus honorific. Jadi yang sudah ada bentuk perubahannya. Contoh kalau tadi dalam bahasa Indonesia, mati meninggal. Nah, lalu yang kedua, caranya yaitu gunakan kata bahasa si untuk kata kerja atau kata sifat. Kita lihat contoh yang kosakata khusus yang sudah punya perubahannya. 할머니가 제 방에서 잡니다. Kata dasarnya dari jada, tidur. Oke. Nenek tidur di ruangan atau di kamar saya. Lalu bentuk honorifiknya, bentuk sopannya saat kita mendeskripsikan nenek tidur di kamar saya. Ini partikel subjeknya berubah menjadi keso. 할머니께서 제 방에서 주무십니다. Dari jada menjadi jumusida. Jumusida merupakan bentuk honorific dari jada atau bentuk sopannya dari jada, tidur. Ya, nenek tidur di kamar saya. Selain kosakata yang sudah punya perubahannya, ada juga pakai esi. Jadi tidak semua kosakata punya bentuk honorific. Nah, yang tidak ada bentuk honorificnya, kalian pakaikan dengan esi. Kita lihat contoh. 아버지가 은행에서 일합니다. 아버지가 은행에서 일합니다. Ayah bekerja di bank. Oke, bekerja dalam bahasa Korea
ilhada. Nah, ilhada tidak punya bentuk khusus honorifiknya. Jadi caranya pakai cara kedua, tambahkan dengan shi. Da-nya coret, tambahkan dengan shi. Nah, karena berakhir dengan vokal. Bentuk perubahannya menjadi 아버지께서 은행에서 일하십니다. Contoh kosakata yang punya bentuk perubahannya, yang sudah ada bentuk perubahan honorifiknya. Sambil ikutin bareng-bareng. Bab, jinji, 집, 댁, 생일, 생신, 죽다, 돌아가시다. Ini ulang tahun, 죽다, 돌아가시다, mati, meninggal. 말하다, 말씀하시다, artinya berbicara. 있다, 계시다, artinya ada. Nah, sebelah kanannya itu bentuk honorifiknya ya. 물어보다, bertanya. Bentuk honorifiknya 여쭤보다. Jada, tidur. Bentuk honorifiknya 주무시다. 아프다, sakit. Bentuk honorifiknya 괜찮으시다. Juda, memberi. Bentuk honorifiknya derida. Cara menggunakan esi. Jika setelah da-nya dicoret, berakhiran dengan vokal, tempelkan dengan si. Jika berakhiran dengan konsonan, tempelkan dengan esi. Jika akhiran ini ditambahkan dengan ayo, oyo, heo, menjadi shoyo. Tapi kalian langsung saja bisa ubah menjadi seyo. Seyo. Bentuk dasarnya. Contoh gada, pergi. Kita tambahkan dengan esi. Da-nya coret menjadi kashi, kashida. Nah, dalam bentuk kalakininya atau hyonje, bentuk hyonjehyong, bentuk kalakininya menjadi kaseyo. Kalau ditempelkan dengan ayo, oyo, heo. Kalau pakai biemnida dari kashida menjadi kashimida. Dilampaukan menjadi kasyossoyo. Yang akan datang atau akan pergi, hasil koeo. Membaca, ikta. Da-nya coret, sisa ik. Konsonan, 읽으시다, 읽으시다. 현재, bentuk kalakininya, 읽으세요, 읽으십니다. Sudah membaca, 읽으셨어요. Akan membaca, 읽으실 거예요. Lalu yang ketiga, detak, mendengar. Ini sembintangin karena termasuk ke dalam diget bulkyucik atau dia tidak beraturan. Ditambahkan dengan esi, da-nya coret, d-nya harus berubah. Jadi L. Oke, jika ketemu dengan vokal menjadi 들으시다. Bentuk kalakininya 들으세요, 들으십니다. Lampaunya 들으셨어요, sudah mendengar, akan mendengar, 들으실 거예요. Lalu yang kedua, 만들다, membuat. Da-nya coret, tambahkan dengan esi. Nah, L-nya termasuk ke dalam ria bulkyucik. L-nya harus hilang jika ketemu dengan bonus, BNS. Nah, ini ketemu dengan S kan? Menjadi 만드시다, membuat. Tambahin ayo, oyo, heo. 만드세요, 만드십니다. Sudah membuat, 만들으셨어요. Akan membuat, 만드실 거예요. Nah, tadi kita ulas lagi, bentuk honorifik dalam bahasa Korea bisa terdapat pada subjek, topik kalimat, kepada, sama predikat. Oke. Untuk partikel subjek, i atau ga, kalian ganti dengan keso. Dari harabojika menjadi haraboji keso. Lalu partikel en atau nen, kalian ganti dengan keson. Haraboji는 menjadi haraboji kesonen. Kepada dalam bahasa Korea, ege atau hante. Nah, untuk honorifik atau kepada yang untuk lebih sopannya, yaitu ke. Dari haraboji ege menjadi haraboji ke. Kepada kakek.
Nah, untuk yang tadi predikatnya, pakai dua cara. Ada yang sudah ada perubahannya atau kosakata khusus, teksu owi, dan juga tambahkan dengan shi. Yang sudah punya perubahannya, contohnya dari jada menjadi jumusita, tadi tidur, ilhada menjadi ilhasimita. Jadi ingat ya, kalau nggak punya bentuk perubahannya, kalian tinggal tambahkan shi. Kita lihat contoh. 어머니는 할머니에게 인도네시아 음식을 주었습니다. Ibu Juda memberi, dilambangkan sudah memberi. Ibu memberi makanan atau ibu kasih makanan Indonesia kepada nenek. Nah, ini masih bentuk biasa. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk honorific. Kita mau jelasin kalau ibu memberikan makanan Indonesia kepada nenek. Nah, neneknya kita ganti menjadi nomor 2, kesonan. EG kepadanya kita ganti menjadi ke. Lalu Juda memberi. Nah, Juda tadi punya bentuk honorifiknya, yaitu derida. Dari Juda menjadi derida. 어머니 kesonan 할머니께 Indonesia 음식을 드렸습니다. Ibu memberikan makanan Indonesia kepada nenek. Jadi dari Juda diubah menjadi derida. Honorific Juda atau memberi yaitu derida. Nah, tetapi ada catatan di sini. Kita lihat. 할머니가 저에게 선물을 주었습니다. 할머니가 저에게 선물을 주었습니다. Nenek memberikan hadiah kepada saya. Nah, di sini kepadanya kalian tidak bisa gunakan honorific derida. Kenapa? Karena di sini nenek memberikannya kepada yang tingkatannya jauh di bawah dia, jauh di bawah nenek. Gitu. Terutama saya tidak bisa atau kita nggak bisa pakaikan bentuk honorific untuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi 할머니가 저에게 주었습니다. Mari kita ubah menjadi bentuk honorific. Nah, 할머니께서 tetap diubah. Kita mendeskripsikan seorang nenek. Gitu. Nenek, 할머니께서 저에게. Nah, ini nggak bisa diganti dengan ke. Kita nggak bisa pakai honorific untuk diri kita sendiri. Nggak bisa jo, ke itu nggak bisa ya. 할머니께서 저에게 선물을. Nah, dari Juda kalian nggak bisa pakai derida, tetapi kalian pakaikan dengan yang eusi. Danya coret, pakaikan eusi. Dari Juda menjadi jusi. Jusida. Oke, ini si-nya diperuntukkan maksudnya yang memberinya itu nenek. Gitu. Yang memberikannya itu nenek atau yang tingkatannya lebih tinggi daripada yang si pembicara atau yang nyeritain atau si penerima. gitu. 할머니께서 저에게 선물을 주셨습니다. Nenek memberikan hadiah kepada saya. Nah, di sini maksudnya untuk menjelaskan kalau yang ngasih hadiah itu nenek. Tingkatannya lebih tinggi. Contoh kosakata yang sudah punya bentuk perubahannya. Oke, tidur jada menjadi jumusida. Makan mukta menjadi desida atau capsusida. Mati cipta menjadi duratasida. Ita ada menjadi kesida. Opta tidak ada menjadi ankesida. Sudah memberi menjadi derita. Muta muroboda bertanya menjadi yocupta yocobuta. Berbicara marhada menjadi marsemhada atau marsemhasida. Bertemu manada menjadi berta. Mengantar atau bawa deriku kata menjadi musiku kata. Apuda sakit menjadi pyeonchana shida. Nah, ini sambil dihafalkan dikit-dikit. Ya, Yorobun ya. Oke, untuk contoh ada dan tidak ada. Misalkan saat kita mendeskripsikan ibu tidak ada di rumah. Ibu tidak ada di rumah. Ibu itu omoni kan? Omonika
rumah 집에 없습니다. Kita pakai yang biasa dulu. 어머니가 집에 없습니다. Nah, kita ubah menjadi bentuk honorifik. Kita menjelaskan kalau ibu tidak ada di rumah. 어머니께서, gaknya diganti keso, 어머니께서, nah tidak adanya kalian ubah menjadi 안 계시다. 어머니께서 집에 안 계십니다. Kalau pakai ayo heyo 안 계세요. Tinggal tambahin seyo. Nah, tapi untuk kita menjelaskan benda itu kita nggak bisa pakaikan honorifik. Contoh misalkan ibu tidak punya mobil. Ibu tidak punya mobil. Tadi 어머니가 mobil itu 자동차. 어머니가 자동차가 없습니다. 어머니가 자동차가 안 계십니다. Itu nggak bisa ya. Jadi kalau mendeskripsikan benda, kalian tidak perlu ubah pakai honorifik. Jadi nggak bisa tadi mendeskripsikan mobilnya tidak adanya kalian tidak bisa pakai yang 안 계시다. Nah ini hanya untuk orang. Kita langsung contoh. Di sini ada percakapan antara Yuri Teon. Sambil ikutin. 하나는 누구한테 주고 싶어? 오늘은 어머니의 생일이라서 이걸 주고 싶어. 하나는 누구한테 주고 싶어? 하나는 하나 satu. Yang satunya 누구한테 kepada siapa? 주고 싶어. Ingin kasih. Yang Teon beli 2 ceritanya lipstick nih. Yang satunya mau dikasih ke siapa? Teon jawab 오늘은 어머니의 생일이라서 karena hari ini 이라서 karena hari ini ulang tahun ibu 이걸 주고 싶어. Saya ingin berikan ini. Nah ini kita ubah ke dalam bentuk honorifik. Kan? Sengilnya berubah menjadi ini kalian pause dulu, kalian kerjakan. Jika kalian sudah mengerjakan, baru kalian lanjut videonya. Betul atau salah jawaban kalian. Oke, 1, 2, 3. Menjadi 오늘은 어머니의 생신이라서 이걸 드리고 싶어. Oke, karena hari ini ulang tahun ibu, saya ingin kasih ini. Dari 생일 menjadi 생신, dari 주다 menjadi 드리다. Oke, kita lanjut. Nah, kalian ikutin lagi. Nanti yang dikuningin atau yang kalimat biasanya kalian ubah menjadi bentuk honorifik. 윤 선생, 고 선생님에게 물어봤어요? 고 선생님에게 물어봤어요? 네, 아까 고 선생님에게 물어봤어요. 네, 아까 고 선생님에게 물어봤어요. Oke, sekarang ubah ke dalam bentuk honorifik. Oke, jika sudah, kalian bisa lanjut videonya. 네, 아까 고 선생님께 여쭤봤어요. Eg-nya diganti dengan ke, muroboda atau bertanyanya diganti dengan 여쭤봤어요. 고 선생님에게 물어봤어요. Sudah tanya ke Bu Guru Go atau Bu Go. Jun jawab, 네, 아까 tadi atau barusan 고 선생님께 여쭤봤어요. Tadi saya sudah tanya kepada Bu Go. Oke, lanjut. Di sini ada percakapan antara Adel dan Aboji. Adel artinya anak laki-laki, Aboji ayah. 아버지, 뭐 하고 있어요?
아버지, 뭐 하고 있어요? 자전거 체인을 거치고 있어. 자전거 체인을 거치고 있어. Oke, sekarang kita ubah ke dalam bentuk honorific. Bentuk honorific tidak hanya diubah dalam kosakata, tapi juga dalam tata bahasa. Dari go ita artinya sedang. Nah, itanya tadi bentuk honorificnya apa? Oke, kalian ubah. Jika sudah selesai, kalian lanjut video. Ayah, sedang apa? Ayahnya jawab, 자전거 chain. Chain rantai, 자전거 sepeda. Rantai sepeda. 고치다, memperbaiki. 고있어요, sedang. Sedang memperbaiki rantai sepeda. Sekarang kita ubah. 1, 2, 3. 아버지, 뭐 하고 계세요? Dari 있어요 menjadi 계세요. Ayah sedang apa? Oke, jika sudah, kita lanjut bawahnya. Ada percakapan antara Taeyong Hyung sama Jongwoo. Hyung tadi kakak laki-laki. 정우야, 할머니에게 안경을 사드렸어? 정우야, 할머니에게 안경을 사줬어? 정우 저와 네, 어제 사줬어요. 네, 어제 사줬어요. Oke, yang kuningnya kita ubah dari 할머니에게 menjadi apa? 안경을 사주었어요. Nah, ini tata bahasa AO sudah. Kita sudah pernah belajar sebelumnya. Nah, itu artinya melakukan sesuatu untuk orang lain atau diri kita. Kalau dalam bahasa Indonesia kayak kan atau in. Kayak beliin, cariin, bukakan. Nah, seperti itu. 사주었어요. sada ditambah AO juga. Artinya beliin, belikan. Jongwoo sudah belikan 안경, kacamata untuk nenek. Jongwoo jawab, 네, 어제 사줬어요. Iya, kemarin sudah belikan atau beliin. Ini kita ubah menjadi bentuk honorific. Oke, kalian ubah dulu, lalu kalau sudah lanjut dulu. 1, 2, 3. 정우야, 할머니께 안경을 사드렸어? 정우야, 할머니께 안경을 사드렸어? 정우 udah beliin kacamata untuk nenek. Nah, ini pakai derida. Kenapa? Karena diberikannya untuk nenek. Dari EG juga diubah menjadi K. Ini nggak usah pakai yo. Di sini nggak apa-apa karena dia Taeyong Hyung atau kakak Taeyong atau abang Taeyong ngomongnya ke Jongwoo yang lebih muda. Ngomongnya non formal. Di sini non formalnya maksudnya bukan untuk ke nenek ya, tapi ke Jongwoo. Nah, deriotanya di sini deridanya dimaksudkan untuk ke nenek. Jongwoo udah beliin kacamata untuk nenek. Jongwoo jawab, 네, 어제 사줬어요. Nah, ini juga kita ubah menjadi 네, 사드렸어요. Ya, sudah belikan atau sudah beliin. Lanjut. Ada percakapan antara Jimin dan Taehyung. Jimin tanya ke Taehyung. 정국이 왜 대구에 내려가요? 정국이 왜 대구에 내려가요? Taehyung jawab, 정국의 어머니가 아파서 내려가야 돼요. 정국의 어머니가 아파서 내려가야 돼요. Jimin tanya ke Taehyung, Jungkook kenapa neryogada? Neryogada itu maksudnya di sini neryogada artinya turun. Tapi bisa diartikan dalam bahasa Indonesia pulang, gitu, pulang kampung. Jimin, Taehyung dan Jungkook misalkan posisinya lagi di Seoul. Nah, Daegu itu kalau dalam peta Korea posisinya ada di bawah, makanya dibilangnya we Daegu neryogaya. Jungkook kenapa pulang ke Daegu? Nah, di sini artinya kalian bisa terjemahkan pulang.
Taehyung jawab, karena ibunya Jungkook apa sakit, 내려가야 돼요. Dia harus pulang atau turun ke Daegu. Seperti itu. Nah, sekarang kalian ubah bentuk honorificnya apa? Kalau sudah, boleh lanjut videonya. Oke, 1, 2, 3. 정국의 어머니께서 괜찮으셔서 내려가야 돼요. Oke, ini enggaknya diganti keso, 아프다 atau sakitnya diganti 괜찮으시다. Oke, karena ibunya sakit, harus turun atau harus pulang ke Daegu. Lanjut, bawahnya ada percakapan antara Jigon dan bilin sarang. Jigon itu pegawainya. Bilin sarang. Bilida pinjam, sarang orang. Artinya orang yang meminjam. Ya, di sini pegawainya tanya ke orang yang pinjam. 운전 면허증이 있어요? 운전 면허증이 있어요? 있어요 ada SIM atau udah punya SIM gitu. Nah, orang yang pinjamnya, 네, 여기 있어요. Iya, ini SIM. Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk honorific yang kuning. Ada, 있어요, bentuk honorificnya menjadi, coba kalian ubah. Kalau sudah, lanjut videonya. 1, 2, 3. Oke, menjadi 운전 면허증이 있으세요? 운전 면허증이 있으세요? Punya SIM gitu. Ada SIM-nya. Nah, yang pinjamnya tadi, nih Yogi, iya ini ada. Nah, ini nggak bisa pakai tadi. Ita menjadi gesida, itu nggak bisa. 운전 면허증이 계세요? Nah, itu nggak bisa ya, karena gesida hanya mendeskripsikan untuk orang, ada atau tidak adanya orang. Jadi ini untuk benda, kata benda atau benda lain gitu, itu harus pakai tidak boleh pakai gesida. Jadi untuk lebih sopannya kalian cukup tambahkan tadi 으세요. Dari 운전 면허증이 있어요. 운전 면허증이 있습니까? Atau boleh pakai 운전 면허증이 있으세요. Ini kan ke customer ya, orang yang pinjam. Untuk supaya lebih sopan. Lanjut. Ada percakapan antara Suyong dan Oma. 엄마, 제가 할머니를 터미널까지 데리고 갈게요. 엄마, 제가 할머니를 터미널까지 데리고 갈게요. 엄마 jawab atau ibunya jawab, 고마워요 우리 딸, 잘 다녀와요. 고마워요 우리 딸, 잘 다녀와요. Oke. Suyong telepon ke mamahnya atau ke ibunya. 엄마, ibu, 제가 할머니를 터미널까지 데리고 갈게요. Saya akan pergi nganterin nenek sampai ke terminal. Saya yang akan pergi nganterin nenek sampai terminal. Lalu ibunya jawab, 고마워요 우리 딸. Terima kasih anakku. 우리 딸, anak perempuan saya. 잘 다녀와 gitu. Caranya baik, dañoanya pergi lalu pulang. Itu maksudnya kembali lagi dengan baik ya gitu kan, selamat seperti itu. Nah, sekarang kita ubah. 데리고 갈게요 menjadi, oke, kalian ubah, lalu kalau sudah lanjut videonya. 1, 2, 3. 엄마, 제가 할머니를 터미널까지 모시고 갈게요. Oke, jadi dari derida kalian ubah menjadi moshita. Tadi ada ya di tabel ya. Artinya antar atau bawa. Lanjut.
Ada percakapan antara Hongki dan juga Harabuji. Hongki dan Harabuji. Hongki dan kakek. Hongki tanya ke Harabuji. Harabuji, 밥을 먹었어요? kakeknya jawab, 먹었어. 너무 맛있어서 다 먹었어. kakek, bab, nasi. 먹었어요? Sudah makan nasi? Atau sudah makan? Nah, kakek jawab, iya sudah makan. 너무 맛있어서 karena sangat enak. 다 먹었어요. Sudah dihabisin semuanya. Atau sudah dimakan semuanya. Nah, ini jawabannya langsung kelihatan ya. Haraboji dari bab diganti menjadi jinji. 먹었어요. dari 먹다 bentuk honorifiknya itu 잡수시다. 진지를 잡수셨어요. 할아버지 진지를 잡수셨어요. 할아버지 jawab 네, gitu. 네 먹었어요. 너무 맛있어서 다 먹었어. Oke, kita lanjut. Ada percakapan antara Sana dan Jihyo. Oke, Sana tanya ke Jihyo. Sana ngomong ke Jihyo. 아버지는 이 구두를 선물해 줬어요. 아버지는 이 구두를 선물해 줬어요. 지효 nanggepin, 너무 예뻐요. 그럼 어머니는 뭘 주었어요? 너무 예뻐요. 그럼 어머니는 뭘 줬어요? Sana ngomong ke Jihyo, ayah saya yang kasih nih, yang menghadiahkan 선물 hada, yang menghadiahkan sepatu ini. Terus Jihyo nanggepin, 너무 예뻐요. sangat cantik. Kalau gitu, ibu 뭘 줬어요? Ibu kamu kasih apa? Gitu. Ibu kamu kasih apa? Gitu. Nah, sekarang kalian ubah menjadi bentuk honorific. Oke, kalau sudah lanjut videonya. 1, 2, 3. menjadi 아버지께서는 이 구두를 선물해 주셨어요. Oke, kenapa di sini nggak pakai dari judanya, nggak pakai derida? Karena ayah yang memberikannya kepada kita, atau kita nggak bisa tadi seperti yang saya bilang tadi, nggak bisa pakai honorific untuk diri kita sendiri, atau nggak bisa ditempelin sama jo yang jabatannya lebih rendah dari ayah. 아버지께서는 이 구두를 선물해 주셨어요. Nggak bisa 선물해 드렸어요. lalu Jihyo jawab, 너무 예뻐요. 그럼 어머니는 뭘 줬어요? Kalau begitu, ibu kasih apa? Bentuk honorifiknya 너무 예뻐요. 그럼 어머니께서는 뭘 주셨어요? Kalau begitu, ibu kasih apa? Gitu. Nah, ini shotnya diperuntukkan untuk menjelaskan tadi ibunya yang ngasih. Nah, ini shotnya ini untuk ayah. Oke, lanjut. Di sini ada tekbe gisa, delivery man, pengantar paket, dan juga 집주인, pemilik rumah. Oke, sambil ikutin ya. 택배 왔습니다. 사람 있어요. Ada orang. Maksudnya di sini salamnya boleh diomongin, boleh enggak ya. Lalu 집주인, pemilik rumahnya ngedengar. 잠시만요. Tunggu. 누구세요? Siapa ya? Mungkin tadi nggak dengar. Kalau tadi dia udah ngomong 택배 왔습니다. 택배 itu paket, 왔습니다 datang. Gitu, paketnya udah datang, gitu. Paket gitu kalau di sini kan. Tok tok tok, itu suara ketok pintu. Ada orang. Oke. Bentuk perubahannya di sini tadi sudah keluar. 택배 왔습니다. tok tok tok.
tuk tuk tuk, 계세요, ada orang. Nah, jadi bukan kalau bisa jangan pakai 사람 있어요 gitu, enggak ya, tapi pakai 계세요, ada orang. Misalkan kalian ke toilet, di toiletnya di dalamnya nggak tahu ada orang atau enggak gitu. Kalian mau mastiin, tuk tuk tuk, 계세요, ada orang. Atau misalkan saat memastikan rumah seseorang ada atau enggak, itu kalian pakainya yang sopan, 계세요, 계시다, 계십니까, 계세요, 계십니까. Nah, di sini ada tambahan titik-titik 어떻게 되세요. titik-titik 어떻게 되세요. Nah, bentuk honorifik dari nama. Nama dalam bahasa Korea 이름. Nah, bentuk honorifiknya itu songham. Nah, belakangnya kalian tambahkan dengan 어떻게 되세요. Namanya siapa? Nah, kalau bentuk biasanya nih, 이름이 뭐예요? 이름이 무엇입니까? Namanya siapa? Nah, untuk bentuk honorifiknya, bentuk sopannya, contoh misalkan saat kita bertemu dengan orang yang jauh lebih tua dari kita, gitu, atau atasan atau siapa gitu, yang kita belum tahu namanya. Gitu. Kita mau nanya namanya siapa gitu. Kalau bisa jangan pakai 이름이 뭐예요 gitu. Itu buat yang sepantaran saja gitu. Yang kalau kalian lihatnya ini seumuran. Kalian pakai dengan 성함이 어떻게 되세요? 성함이 어떻게 되세요? Namanya siapa atau nama Anda siapa? Lalu selain itu untuk menanyakan umur. Menanyakan umur biasanya pakai 몇 살이에요? Gitu. 몇 살이에요? 몇 berapa? Sal umur. Umurnya berapa? Gitu. Nah, jangan pakai ini, tapi kita pakai bisa yonse. Nah, bentuk honorifik dari umur yaitu yonse. Naik juga sama umur. Nah, di sini kita pakaikan yonsega, nih, yonsega, 어떻게 되세요? Boleh, atau naika, 어떻게 되세요? Nah, yonsenya ini bentuk honorifik dari naik. Dari naik. Misalkan kita tanya umur bapak-bapak atau kakek-kakek gitu. Umurnya berapa Pak? Gitu. Umurnya berapa Bu? Gitu. Pakainya yonsega 어떻게 되세요? Gitu. Nah, tapi yonsenya yang benar-benar kelihatan jauh lebih tua dari kita ya. Misalkan kalau agak seumuran gitu, kalian pengen ngomong sopan terus nggak tahu umurnya, jangan pakai yonse karena nanti mungkin takut tersinggung karena ini terlihat terlalu tua. Kalau itu pakaikan dengan naik saja. Naika 어떻게 되세요? Umurnya berapa? Nah, kalau kelihatan jauh lebih tua, yonsega 어떻게 되세요? Umurnya berapa? Lalu 주소, alamat. Alamatnya di mana? 주소 alamat. 주소가 어디예요? Odi di mana? Alamatnya di mana? Nah, ini bentuk supaya lebih formalnya. 주소가 어떻게 되세요? 주소가 어떻게 되세요? Alamatnya di mana? Untuk materi honorifik ini memang sedikit rumit. Jadi jika ada yang belum ngerti, sambil ulangi videonya pelan-pelan dan sambil ikuti latihan. Seperti yang tadi mengubah bentuk yang biasa menjadi honorifik dan juga kosakata perubahannya sambil dihafal agar terbiasa. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau di grup. Materi Chondema Nopima sampai di sini. Sampai ketemu di materi selanjutnya.